manusia sadar tidak sadar melakukan kesalahan yang disengaja. Karena dia tahu, maka dia jatuhnya berdosa. Ketika orang tidak tahu, maka tidak berdosa, hanya bersalah. Saya ulangi, kalau dia tahu itu dosa, kemudian dia lakukan, maka jatuhnya dosa. Tapi kalau dia tidak tahu, lalu dia melakukannya, maka bukan dosa, tapi salah. Sekarang pertanyaannya, apakah semuanya dibabat habis seperti itu? Tidak, mohon maaf jamaah. Apakah memang benar jikalau kita tidak tahu yang dilakukan itu salah, tidak akan menjadi dosa? Jawabannya iya. Kecuali tiga hal. Kecuali tiga hal. Langsung dipatet ini. Hati-hati jangan sampai dimainkan ini. Oh kalau begitu aku. Yang pertama, perintah untuk beribadah kepada Allah. Orang sudah tahu kita hanya menyembah kepada Allah. Tapi dia menyembah yang lain dengan kata-kata aku kan tidak tahu. Tidak ada yang seperti itu. Karena harusnya sudah tahu tidak ada. Yang kedua, tentang kesirikan. Tentang syirik. Yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Dia tahu ini perbuatan musyrik. Ini syirik. Mohon maaf. Orang tahu itu sudah pada. Yang ketiga, kewajiban untuk melakukan rukun Islam. Sahadat, salat, zakat, puasa, haji. 1, 2, 3, sahadat. 5 hal ini tidak ada kompromi. Yang namanya orang Islam pasti sudah tahu rukun ini. Memang yang termaafkan jikalau siapa orang-orang yang dimaafkan itu. Dia tidak salah, tidak apa-apa, kan kita tidak tahu. Maaf ya, tidak semuanya. Hanya 3 golongan manusia ini yang termaafkan. Karena ketidaktahuannya. Yang pertama adalah orang tersebut baru masuk Islam. Namanya mualaf. Kalau mualaf itu tidak masalah. Karena dia kan baru masuk Islam. Jadi nggak boleh ya makan makanan binatang yang hidup di 2 alam ya. Aku baru tahu. Enak loh. Berhenti. Kan ada seperti itu. Saya punya teman kecil. Mudah-mudahan beliau nonton. Dia udah masuk Islam. Tapi dia masih suka. Itu tidak boleh. Kemudian yang kedua. Siapa yang dimaafkan jika berbuat kesalahan karena ketidaktahuannya itu. Yang kedua adalah hanya karena faktor dakwah yang belum sampai ke tempatnya. Atau dalam artian domisilinya. Domisili. Domisili. Domisili apa? Sili. Domisili. Nah, itu. Jadi domisili. Domisili. Itu jauh dari dakwah, terpencil. Itu termaafkan karena belum sampai dakwah atasnya. Jadi yang pertama mu'alaf, yang kedua adalah orang yang jauh tempat. Yang ketiga, karena ini dia lakukan karena tidak tahu bahwa ini adalah perbedaan pendapat. Contoh, bersentuhan laki-laki perempuan, ada mengatakan tidak batal, ada mengatakan batal dan sebagainya. Aku tidak tahu loh, gitu ya, jamaah. Oh jamaah, sepanjang itu kita harus ada perintah untuk menuntut ilmu, ada perintah untuk belajar, ada perintah harus mengetahui, ada perintah harus mencari ilmu. Harus, itu kata perintah itu. Jadi tidak ada alasan cuma 3 orang ini yang termaafkan. Selebihnya jangan ikut-ikutan merasa dimaafkan. Kan kita tidak tahu. Hello. Sekarang ada TV kok. Iya, nggak bisa ngeles lagi ya kan. Ngeles. Walaupun tempatnya domisilinya terpencil udah ada Para TV, pendakwah sudah sampai. berjalan kemana-mana menyebarkan Islam di mana-mana sampai ke tempat yang terpencil. Luar biasa hebatnya semangatnya orang mereka berdakwah. Ustadz yang ngomong saya ngap. Nah masalahnya begini. Napasnya nggak pakai. Sekarang dakwah kan sudah ada di TV, di radio, di internet, di sosial media. Banyak sudah itu. Masya Allah. Tapi banyak juga orang-orang yang tanpa sadar melakukan kesalahan. Saya tanya dulu ya, contoh aja nih buat bintang tamu nih. Nimas dan juga Indah nih. Coba, kalau lagi teman-teman ada yang keluar kota atau keluar negeri, suka nitip oleh-oleh nggak? Atau minta oleh-oleh nggak Nimas?
Suka Suka minta nitip, ya? Suka minta. Nanti aku minta ini ya. Indah juga gitu nggak? Sama-sama. Iya. Suka minta. Sering nggak ngelakuin itu? Jarang sih sebenarnya. Maksudnya kalau orang ada yang pergi keluar kota, keluar negeri minta oleh-oleh. Aku di sana ada itu, aku minta ini ya, aku minta itu oleh-oleh ya gitu. Iya, paling kalau misalnya barangnya nggak ada di Indonesia, kalau di luar ada, paling aku Minta. nitip. Oh gitu. Kalau nitip nggak apa-apa Pak Ustadz. Nih Pak Ustadz nih teman-teman nih. Suka minta-minta kalau teman lagi jalan-jalan keluar kota atau keluar negeri. Itu boleh nggak sih Pak Ustadz? Haram hukumnya Nah meminta. lu, astagfirullahaladzim. Yang benar Pak Ustadz. Tidak boleh. Dalam Islam kita dilarang meminta. Siapa yang meminta-minta akan menghadap kepada Allah dengan tidak punya daging muka di hari kemudian. Astagfirullahaladzim. Ini Ya Allah. menggampangkan, traktir dong. Ini tidak boleh. Nggak boleh. Itu menggampangkan ibu-ibu tuh. Nih, Saya tahu ada ibu-ibu. ibu-ibu yang digratiskan di sini kudungnya yang biru itu. Tapi ada juga nih ya, mungkin buat jamaah teman-teman ibu-ibu yang hadir di sini minta oleh-oleh. Bu, nggak jadi ya Bu ya, jangan minta lagi, tarik mintanya Bu ya, nggak boleh Bu ya. Ada yang Tapi minta tunggu nggak dulu, oleh-oleh? Aku amanin dulu. Kata-kata ini supaya tidak salah paham. Mohon maaf kepada siapapun, haram hukumnya meminta. Tapi jangan terlalu sombong, menolak pemberian orang. Jadinya haram menolak. Jadi kita haram meminta, tapi kalau dikasih haram menolak. Jadi kalau dibagi nggak pernah menolak apa-apa. kalau dikasih. Iyalah. Silahkan. Sama aja. Ini Mintanya Masya harus Allah banget. nih. Luar biasa Ada sebentar. juga yang nggak minta secara langsung. Hmm. Ada juga yang nggak minta secara langsung, Jadi pakai gimana? balagoh-balagoh gitu. Menyindir. Tetap minta juga Nyindir. ujungnya ya kan Heeh. sebenarnya kan. Menyindir. Contoh. Contoh. Gimana Ih, Ustaz? bagus Contoh. sekali Ustadz Iya. Syalnya. Itu bisa jadi kerudung saya Ustadz. Masya Allah. Kayaknya cocok banget gitu. Tapi ini kan ada barcode-nya. TV lagi. Nih mungkin nih buat jamaah yang ada di studio nih masih ada yang bingung yang mau ditanyakan boleh. Kita kasih kesempatan dulu ya jamaah yang mau bertanya silakan angkat tangannya Ibu. Ayo boleh silakan sebentar. Ini dari sini yang biru. Silakan Mbak Nicin Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Imas dari Majelis Talim Asyuhada Cibaduyut Bandung. Ingin bertanya Ustadz, bagaimana jika orang itu memilih untuk tidak tahu agar terhindar dari dosa? Bagaimana itu namanya tindakannya salah apa enggak gitu? Wih, Ya, gitu. sabar, tenang. Saya ulangi Ibu Nimas ya. Ibu Nimas itu bertanya nih buat jamaah yang di rumah biar diingat-ingat juga ya. Bagaimana jika akhirnya orang malah justru memilih untuk tidak tahu sama sekali aja. Agar terhindar dari dosa. Salah nggak jika bersikap demikian? Mau tahu jawabannya Bu? Mau tahu? Yang di rumah juga mau tahu? Jangan kemana-mana setelah ini akan dijawab oleh Ustazah Oki. Tetap di Summit Winda. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Ibadah saja tidak cukup. Sholat saja tidak cukup, zakat saja tidak cukup. Semuanya membutuhkan ilmu. Orang sholat aja kalau nggak hafal Al-Fatihah gimana caranya mau sholat?